Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bismillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok tasawuf, kelompok-kelompok sufi yang menyimpang, kelompok-kelompok sufi yang tersesat, atau kelompok-kelompok sufi yang tertipu. Ya, karena sekarang itu lagi heboh-heboh tentang sufi yang menyimpang. Di sini kita akan membaca salah satu kitab yang sangat luar biasa dan sangat bagus, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang beliau ringkas dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, yang mana Ibnu Jauzi rahimahullah juga meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, pada hakikatnya dalam kitab ini adalah perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali. Baik, ya, kita tidak membaca kitabnya dari awal. Kita akan membaca beberapa saja yang berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa nafa'allahu bihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa firqatun ukhra idda'at ilmal ma'rifati. Firqah ataupun kelompok yang lain daripada kelompok sufi yang tertipu, atau kita bisa katakan tersesat, adalah idda'at ilmal ma'rifati, yang selalu mengaku menggaungkan ilmu ma'rifah. Kemana-mana dia mengaku memiliki ilmu ma'rifah. Bicara dengan fulan ilmu ma'rifah, bicara dengan fulan yang lain ilmu ma'rifah. Itu saja yang digaungkan, yang dia akui. Ya. Dialah yang paling ma'rifah, kelompok dialah yang paling ma'rifah, yang lain tidak ma'rifah. Nah, ini adalah salah satu ciri-cirinya. Wa musyahadatal haqqi, dan dia mengaku bahwasanya, kelompok ini mengaku bahwasanya senantiasa apa yang mereka lihat itu adalah kebenaran. Jadi pandangan mereka itu selalu kebenaran. Apa yang mereka lihat itu adalah kebenaran. Mereka menganggap seperti itu. Wa mujawazatal maqamati wal ahwal. Mereka mengaku mereka sudah melampaui makom-makom, tingkatan-tingkatan tertentu. Wah, ya, sudah menjadi wali ini, wali itu, sudah kasyaf dan lain sebagainya. Sudah melewati makom ini dan makom itu. Itu yang mereka gembur-gemburkan. Wal wusula ilal qurbi, dan menganggap mereka itu sudah sampai kepada kebenaran. Nah, sudah sampai kepada Allah. Wala yarifuna min tilkal umuri illal asma, padahal mereka itu tidak mengetahui itu semua kecuali hanya sekedar nama-nama saja. Artinya apa yang mereka katakan itu hanya omong kosong. Fatara ahaduhum yuraddiduha wa yadunnu anna dzalika a'la min ilmil awwalin wal akhirin. Di antara mereka selalu mengulang-ulang pembahasan itu, pembahasan ma'rifah. Wa yadhunnu, dan dia mengira anna dzalika ala min ilmil awwalin wal akhirin, itu adalah ilmu yang paling tinggi tingkatannya, yang dimiliki oleh ilmu-ilmu orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Ya, jadi dia menganggap itu adalah ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi tingkatannya adalah ilmu ma'rifah. Fahuwa yanzuru ilal fuqaha'i wal muhaddisina wa asnafil ulama'i bi'ainil izdira fadlan anil awam. Sehingga dia merasa sudah mendapatkan ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Dia melihat kepada ahli fikih, melihat kepada ahli hadis, melihat kepada ulama-ulama yang lainnya dengan pandangan yang sangat hina. Ya. Apa itu ahli fikih? Apa itu ahli hadis? Mereka itu belum mengenal Allah. Mereka itu belum mendapatkan ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Mereka itu masih memahami Allah, memahami agama ini kulitnya saja.
Ya, kami sudah memahami sangat dalam tentang itu. Nah, itu yang mereka gaungkan. Ya, merendahkan ulama-ulama. Fadlan anil awam, apalagi orang awam, mereka pandang lebih hina lagi. Yang ulama saja diremehkan, apalagi orang awam. Hatta anna ba'dal amati yulazimuhum al-ayyam al-kasirah. Sehingga karena mereka selalu ulang-ulang pembahasan itu, ketemu fulan, selalu bicarakan itu, sebagian daripada orang awam akhirnya termakan omongan mereka dan mau belajar dengan mereka. Sehingga meninggalkan pertanian mereka, meninggalkan peternakan mereka demi untuk mendengar ucapan-ucapan mereka itu. Ucapan para kelompok sufi yang tersesat tadi. Wa yatalaqaf minhum tilkal kalimati al-muzayyafah. Sehingga orang-orang awam tadi mereka mengambil ucapan-ucapan yang penuh kepalsuan itu secara mentah-mentah. Ya. Akhirnya mereka juga orang-orang awam tadi pun tersesat juga. Nauzubillahi min zalik. Ya. Wa yuraddiduha ka'annahu yatakallam 'anil wahyi. Dia terus mengulang-ulang itu tentang ilmu ma'rifah tersebut seakan-akan dia bicara tentang wahyu. Ya, tidak jarang kita mendengar bahwasanya dia sudah dapat ilham dari Allah, ya, sudah mendapat wahyu dari Allah lewat mimpi dan lewat Nabi Khidir dan lain sebagainya. Ya, ini yang mereka gambur-gamburkan seakan-akan mereka bicara tentang wahyu. Wa yahtakiru fi dzalika jami'al ulama'i wal ibadah. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka menganggap remeh para ulama, seluruh ulama dan orang lain selain daripada kelompok mereka dan ulama mereka. Ya, seharusnya tasawuf itu semakin dia mendalam tentang tasawuf, maka dia akan menjadi seorang sufi yang tawadu. Dia akan menjadi seorang sufi yang selalu menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Yang menjadi seorang sufi menganggap bahkan dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu hasil ataupun samaroh daripada mempelajari ilmu tasawuf, menjadi seorang sufi yang selalu merendahkan dirinya, selalu menghormati orang lain dan tidak menghina orang lain, apalagi menghina para ulama. Wa yaqul, dan dia mengatakan innahum mahjubun anillah, mereka itu masih mahjub, masih terhijab dari Allah. Mereka belum mengenal Allah. Mereka itu masih terhijab, masih ada hijab dalam kolbunya, kata mereka. Ya, sehingga ulama-ulama fikih, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli Quran itu mereka belum sampai kepada Allah, masih terhijab dari Allah karena mereka belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa inna huwa al-wasil ilal haq. Dia menganggap dialah yang sampai kepada kebenaran itu. Wa innahu minal muqarrabin, dia menganggap dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'indallahi minal fujjaril munafiqin, padahal di sisi Allah dia adalah seorang yang fajir, lagi seorang yang munafik. Nah, dia menganggap dia dekat dengan Allah, padahal di sisi Allah dia adalah orang yang munafik. Wa 'inda arbabil qulubi minal hamqa al jahilin. Sedangkan di sisi orang-orang yang memiliki hati yang jernih, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Lam yuhakim ilman, mereka tidak menegakkan ilmu. Walam yuhadzib khalqan, dan tidak membersihkan akhlak. Walam yurakib qalban siwa ittiba'il hawa wa hifdzil hadyan. Ya, mereka itu tidak menjernihkan akhlak dan juga tidak mengendalikan hati mereka, kecuali hati-hati mereka itu mengikuti hawa nafsu. Wa hifdzil hadyan, dan mereka itu suka dengan halusinasi, halu. Ya, suka halu mereka itu. Ya, ciri-cirinya diantaranya adalah suka halu. Mereka sudah bertemu dengan Nabi Khidir, bicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan mata kepalanya, berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan mata kepalanya, ya, mendapatkan gaib-gaib dan lain sebagainya, cerita-ceritanya yang aneh-aneh yang tidak diceritakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi kalau kita dapatkan seorang sufi yang semacam ini, lebih baik kita jauhi.
Ya, karena apa? Karena pada dirinya tidak menggambarkan dia seorang sufi. Seorang sufi itu harusnya tawadu, tetapi dia adalah orang yang congkak. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok semacam ini.